Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video aku kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya meresensi buku. Apa sih itu resensi buku? Stay tune terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke guys, jadi langsung aja di sini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya meresensi buku dan apa sih itu resensi buku. Nah, sebelum itu aku mau sharing dulu ke kalian. Jadi resensi buku itu adalah kupasan ataupun bahasan tentang isi buku. Nah, baik itu buku yang bergenre fiksi ataupun non fiksi. Dan biasanya resensi ini ditulis misalkan di beberapa media, di majalah, di blog, ataupun ada juga beberapa instansi yang memang mengadakan lomba terkait resensi gitu. Nah, di sini aku mau sharing aja pengalaman gimana sih caranya nulis resensi buku itu. Apakah ada standar khususnya? Ya tentu ya ada standar khususnya dalam penulisan resensi buku. Di sini ada nanti di akhir video aku bakal sharing contoh resensi buku yang sudah diterbitkan di media massa. Itu resensi buku yang aku tulis beberapa bulan lalu. Sudah lama sih, beberapa tahun lalu Pak. Nah, oke, jadi yang pertama kalian harus bisa menentukan buku apa yang akan kalian baca. Itu yang paling penting banget guys. Nah, jadi setelah kalian menentukan buku apa yang kalian baca, maksudnya kayak gini, genre buku tersebut itu apa? Kalau misalkan kita mau meresensi buku yang bergenre fiksi kah, apa non fiksi kah, itu harus tahu ya. Jadi sebelum kalian menentukan akan meresensi buku, kalian harus tahu jenis buku tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian baca buku tersebut dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi nggak setengah-setengah guys bacanya. Jadi bukan kalau kita kan menarik kesimpulan, bisa aja kita baca dari sisi judul, kemudian isi, kemudian kita tarik kesimpulan gitu. Nah, beda kalau resensi itu memang benar-benar kalian harus baca terlebih dahulu dari awal banget judulnya tuh, dari cover, kemudian isinya, babnya ada berapa, pokoknya sedetail mungkin kalian harus baca habiskan sampai ke hal-hal yang berkenaan dengan penulis pun ataupun dengan pengarang itu kalian harus baca. Misalkan biodata penulis, kemudian penerbitnya, kemudian jumlah halamannya pun itu harus tahu gitu. Jadi yang pertama ya, baca sampai habis gitu loh. Jadi sampai habis lagi, sampai selesai maksudnya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, supaya kalian lebih mudah dalam menulis resensi, aku sarankan kalian sambil membaca tuh ya, sambil baca buku, kalian tuliskan poin-poin penting yang ada dalam buku tersebut. Poin pentingnya gimana Kak maksudnya? Nah, poin penting di sini misalkan di buku yang bergenre fiksi deh, ataupun non fiksi. Misalkan itu bukunya itu emang per bab ya nulisnya. Nah, itu kalian harus minimal dalam satu halaman atau misalkan dalam per bab itu kalian harus bisa menuliskan satu poin penting gitu. Entah apapun itu, entah itu kutipan, entah itu kesimpulan, entah itu, intinya kalian setiap bab atau setiap bagian itu harus menentukan atau harus menuliskan poin-poin penting ya, sambil dibaca aja gitu. Jadi sambil kalian baca, kan biasanya sih kalau misalkan baca dulu abis itu nge-review kan jadi 2 kali kan bolak-balik. Nah, itu aku saranin sambil kalian baca, sambil kalian menuliskan poin-poin pentingnya gitu. Ya, supaya nanti pada saat kalian action nih mau nulis resensi, jadi udah nggak perlu ulang-ulang lagi. Nah, itu yang selanjutnya adalah menemukan informasi penting. Nah, jadi kan kalau tadi kan poin-poin penting, maksudnya poin-poin itu dari isi ya, maksudnya isi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah informasi-informasi penting seperti tadi yang udah sampaikan, mulai dari judul bukunya, kemudian penerbitnya siapa, penulisnya siapa, kemudian jumlah halamannya berapa, kemudian ketebalannya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu kalian harus paham, dituliskan juga. Kemudian yang bisa juga kalian menuliskan informasi-informasi ataupun informasi-informasi penting terkait si penulis. Misalkan si penulisnya itu sebelum meresensi buku ini pernah juga sebelum menulis buku ini pernah juga ada karya-karya lainnya. Jadi intinya
ngulik-ngulik dari penulisan juga itu boleh, monggo silahkan. Jadi itu ya, menuliskan poin-poin penting ataupun isi sambil kalian baca. Jadi kalian menuliskan poin-poin pentingnya, kemudian menuliskan informasi buku mulai tadi halaman, kemudian ketebalan, kemudian bentuk dan lain sebagainya, ataupun terkait informasi terkait si penulis. Nah, yang selanjutnya adalah kalian memulai menuliskan resensi kalian. Tadi kan di awal udah aku sampaikan ya, kalian sudah punya pegangan nih, udah punya informasi terkait buku, kemudian udah punya informasi poin-poin pentingnya. Nah, sekarang tinggal take actionnya. Nah, gimana Kak cara nulisnya? Yang pertama, kalian tentukan judulnya. Apakah judul harus sama dengan buku? Tidak harus juga. Bahkan judul yang lebih menarik, misalkan bukan yang lebih menarik ya, yang lebih berbeda gitu dari buku yang mau kalian resensi itu juga lebih baik. Jadinya lebih lebih mencolok, misalkan colorful gitu lah istilahnya ya, dalam pembuatan judulnya. Jadi tidak harus sama dalam pembuatan judul resensi dengan bukunya gitu. Monggo silahkan dibebaskan kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan, biasa di halaman ataupun di paragraf utama itu adalah kita sebutnya dengan pembukaan ataupun lead ya. Jadi ada leadnya dulu, ada pembukaan. Biasanya di pembukaan tersebut aku biasanya poin penting justrunya. Aku menuliskan kesimpulan ataupun hal-hal yang menarik yang ada di buku tersebut. Misalkan buku tersebut mengkisahkan tentang perjuangan seseorang si A misalkan. Nah, itu aku biasanya hal-hal yang menarik, hal-hal yang inspiratif itu aku taruh di awal, karena kan resensi biasanya jumlah isinya itu nggak terlalu panjang. Jadi di paragraf pertama itu dihubungkan dengan pembukaan atau lead dan diisi dengan hal-hal yang menarik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah isi di setelah pembukaan, kalian sebutkan poin-poin tadi yang sudah kalian tulis tuh, yang udah kalian catatkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menariknya, kemudian yang bermanfaatnya untuk orang lain itu apa. Nah, kemudian benefit ataupun yang ada di dalam buku tersebut yang ingin disampaikan ke masyarakat atau ke khalayak itu apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, habis kesimpulan itu biasanya isinya tadi ya, yang sudah aku sampaikan, tujuan daripada resensi itu sendiri kalian buat untuk orang lain kayak gitu. Jadi pada bab terakhir atau pada paragraf terakhir itu, pada kesimpulan, biasanya aku menuliskan hal-hal apa yang mau aku sampaikan ke orang lain ataupun ke publik terkait buku tersebut. Nah, kayak gitu guys. Jadi gampang kan nulis resensi. Nanti di akhir video ini aku berikan contoh ataupun aku sharing ke kalian contoh resensi yang sudah resensi buku yang udah aku resensi dan alhamdulillah sudah masuk ke media massa juga. Ya, mungkin itu cukupan sekian dari aku terkait resensi buku ataupun gimana sih caranya nulis resensi buku. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah, jadi ini guys contohnya resensi buku aku yang udah terbit di salah satu media massa. Nah, ini waktu itu aku ngeresensi buku Satanic Finance karyanya Ustadz Amin. Nah, di sini udah masuk ke media juga. Medianya adalah dakwatuna.com. Nanti aku masukin linknya di bawah, jadi teman-teman bisa langsung baca. Ya, ini contohnya resensi yang sudah masuk ke media massa. Ya, mungkin dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.